Selamat datang di channel Denny Pinontoan. Jangan lupa like dan subscribe. Cerita ini sudah melewati berapa zaman dalam hal pendokumentasian itu. Dari verbal, kemudian dia ke tekstual, kemudian ke digital. Iya, tekstual. Ya ke digital. Tapi rupanya dari cerita orang ini bahwa selalu ada makna yang harus digali dari cerita ini, dan itu membutuhkan kemampuan imajinasi, dan itu berkaitan dengan tafsir, kemampuan kita menafsir. Jadi cerita itu tidak selalu harus dibaca secara tekstual atau harus dibaca secara harfiah. Nah, ini tadi saya mengutip soal daya cipta, bahwa kisah ini, Lumi Mutoar dan juga Karema ini memiliki daya, harus kemudian kita pahami dengan bahwa dia memiliki daya cipta. Apakah ini artinya bahwa secara maknawi, filosofis, kisah Lumi Mutoar ini memiliki daya gerak untuk kehidupan? Oh iya. Ya, apa itu? Iya. Iya. Kan tadi bahwa ketika cerita Lumi Mutoar itu diceritakan, kan yang dia gugah sebenarnya kan ingatan-ingatan emosional. Tetapi ingatan emosional ini kan akan menemukan rupa yang baru ketika diperhadapkan dengan konteks, dengan lingkungan. Nah, makanya tadi di zaman sekarang kan lingkungan kita ini serba baru sebenarnya. Iya, serba baru. Karena katakanlah latar belakang yang muncul secara tekstual kan susah orang mau bandingkan tuh kalau dibandingkan dengan konteks zaman sekarang. Tetapi ada titik temu sebenarnya. Misalnya efek-efek yang bersifat sangat luar biasa, fantastis dalam cerita-cerita mita tuh. Misalnya sesuatu yang ajaib terjadi. Itu di zaman ketika cerita ini bermula, kehidupan zaman itu memang dipenuhi dengan logika itu kan. Kita bilang katakanlah tidak tertepat tapi gunakan sementara, logika mistika kan, di konteks cerita-cerita itu, di mana muncul kegaiban-kegaiban, sesuatu bisa tercipta karena misalnya karena ada nuansa supernatural di situ. Nah, di zaman sekarang kita berhadapan dengan kegaiban-kegaiban teknologi yang melampaui daya nalar yang tak terlatih. Ya, Bung Freddy. Nah, di sini terjadi titik temu. Iya. Saya ingin bagaimana? Memperhadapkan dengan satu fenomena kaitan dengan cara membaca atau cara memahami cerita ini. Yaitu dari kita tadi bercerita soal ini sastra, kemudian dia verbal dan memahaminya harus memiliki daya imajinasi, tapi kemudian ternyata ada juga cara pembacaan, bukan orang Minahasa tapi juga orang Minahasa sendiri memahami tokoh-tokoh mitologis itu sebagai tokoh-tokoh biologis. Misalnya muncul pendapat bahwa karena salah satu versi cerita itu mengisahkan bahwa Lumi Muut kemudian melahirkan Toar yang itu adalah anaknya, dan cerita itu singkat sekali karena dia sebagai cerita, maka kawinlah Lumi Muut dan Toar. Yang kemudian orang menyimpulkan itu berarti ibu dan anak kawin. Nah, orang kemudian mendefinisikannya sebagai incest. Itu incest itu bahasa modern tentu. Dan kemudian dia jadi sangat bias bahwa dengan demikian orang-orang ini menyimpulkan maka orang-orang Minahasa itu barbar, biadab. Apa yang salah, apa yang keliru dari cara pandang itu, Bung Freddy? Nah, inilah salah satu dilema dari sebuah mitos, sebuah karya sastra, mite dalam hal ini kan, yang bersifat lisan. Ketika dia ditulis, dia punya ketetapan makna karena faktor harfiahnya itu. Nah,
salah satu penyimpangan tafsir yang muncul, saya jadikan contoh misalnya, yang ada dalam Tontemboan Setexten. Ya. Versinya berdekatan dengan yang di Tombulu itu Sazania Nikare. Dekat juga dengan beberapa versi di Tondano dan di Tonsea. Yaitu bahwa kadang-kala ketika orang membaca, misalnya yang versi yang di Tontemboan Setexten yang mengisahkan yang bagian yang dibilang oleh Bung Denny tadi, yang kadang orang lupakan di dalam teks itu ada dalam kurung. Jadi ketika Lumi Muut dan diminta oleh Karema untuk berjalan keliling tanah di waktu keliling dunia, katakanlah dunia imajinatif dalam cerita itu, yang satu mereka membawa tongkat, yang satu ke arah yang lain, yang satu ke arah yang berbeda, dan itu sebuah proses waktu yang dalam dunia mitologi sebenarnya lama sekali. Atau itu kan tumalicur. Itu kan dia, jadi dua-dua tumalicur, berarti maksudnya baku baya belakang. Toh? Nah, dengan misi bahwa, tapi misi yang dikatakan secara terselubung. Jadi kalau ini kan dia berceritakan kalau bertemu dengan siapapun, ukurkan tongkatnya, kasih baku dapat tuh tongkat. Kalau dia tidak sama, berarti ngoni boleh jadi pasangan hidup. Begitu kan DP versi umum yang umumnya digunakan. Dalam cerita itu adalah ketika cerita ini diceritakan berdasarkan teks itu, mereka tidak menceritakan bagian dalam kurung yang ada dalam teks itu. Di mana di teks itu ketika Toar dalam perjalanannya mengembara bertemu dengan seseorang, dan ketika dia mengukurkan tongkat itu, dia menemukan ternyata tidak sama. Dan kemudian dia dengan serta-merta mengatakan bahwa nganaren yang mau jadi kita pasangan hidup. Begitu kan DP. Tetapi di bawahnya, jadi dia tidak bilang ini kan sebenarnya siapa. Nanti di bawah situ ada komentar si editor dalam kurung itu. Itu di versi Tontemboan Setexten. Karya-karya sastra dari tradisi lisan yang kemudian ditulis. Bukan, ada komentar-komentar. Justru di sini problemnya transkripsi. Jadi dalam transkripsi itu, editor ini bisa jadi karena editor dalam cerita ini Swartz muda, bisa jadi kita memperkirakan bahwa dia menambahkan itu. Karena karena dia kan intelektual. Dia kan belajar tentang di zaman itu disebutkan masih etnografi kan DP zaman itu, belum disebut antropologi seperti zaman sekarang. Jadi kalau di dalam situ kan dia ada komentar Lumimut ya, begitu kan dari bahasa. Tuh perempuan itu kan Lumimut. Lo siapa yang bicara itu dalam teks itu? Dalam tradisi penulisan di zaman-zaman itu biasanya komentar pengarang di dalam kurung. Dan warisan itu warisan teknis begitu kan orang masih lihat di lirik lagu. Kalau orang lihat lirik lagu kan ada di dalam kurung tuh menjelaskan tentang sesuatu. Dan ketika itu di drama juga kita ditulis itu dia bermakna ganda sebenarnya dan harus ditafsir. Apakah yang dia sebut itu Lumimut itu person menunjuk ke Lumimut yang sebelumnya, atau kepada person lain yang sebenarnya sudah bermakna itu, bermakna dia telah bersusah payah. Dan memang di versi lisan ada yang mengatakan malah menambahkan komentar nggak kok. Jadi melihat wujudnya, jadi ketika ini kalau didudukkan Toar itu laki-laki, Lumimut perempuan. Jadi dalam sudut ketika Toar itu memandang si Lumimut sebagai perempuan, muncul komen yang mengatakan bahwa si perempuan ini sama kok rupa tapi mama kok ngana. Jadi
DP wujud kata, begitu dong. Wujud Perempuan, katanya. dia kan tidak bilang DP mama, Sama dengan kita punya mama yang perempuan. Iya, begitu DP Mungkin maksud. dalam pengertian sekarang, Jadi, sekarang. Dan ini versi, jangan lupa, ini salah satu versi yang didominankan karena latar belakang tadi. Latar belakang pendidikan modern yang dibangun dari tradisi wawasan pasentris yang bersumber dari dua akar, yaitu Helenisme Yudeo-Kristendom, tuh akar-akar warisan juga Yunani Romawi. Mungkin ini berkaitan dengan cara kita sekarang memaknai istilah incest itu, ya kemudian dikenakan pada salah satu versi yang sebenarnya versi cerita Lumitur itu banyak sekali. Dan karena ini istilah modern, maka kemudian dia bernilai moral. Bernilai moral. Memang itu juga. Itu tuh jadi salah satu latar belakang pemikiran cerita-cerita asal usul diangkat kembali, terutama di zaman kolonial, di era-era lagi terjadinya revivalisme penginjilan di zaman itu, yaitu mereka yang dilakukan kan adalah sebuah pembunuhan karakter, bukan dalam sosok personal, tetapi dalam itu tadi daya cipta, mindsetnya. Jadi yang dihancurkan itu adalah kepercayaan diri sebagai insan yang berpikir, yang berdaya imajinasi. Itu yang dilakukan oleh politik kebudayaan kolonial dengan menggunakan ujung tombak para penginjil di zaman itu. Bukan berarti para penginjil. Jadi para penginjil ini bukan dalam konteks konfrontatif. Yang saya maksudkan bahwa para penginjil ini bisa saja tidak tahu atau tidak mau tahu dengan politik di balik itu karena tujuan mereka adalah menginjil. Dan ketika ada konteks bahwa ini ada celah. Kalau dengan cara ini kita bisa mendapat dukungan pemerintah, ya lakukan. Dan itu kan yang terjadi sebenarnya. Karena kan ini simbiosis mutualis kan. Pemerintah. Berdasarkan hasil penelusuran saya juga bahwa ditemukan sebenarnya untuk definisi atau istilah untuk menyebut cerita ini kaitan dengan Lumimut dan Thor ini yang kemudian disebutkan sebagai incest itu tidak terutama dari zaman itu, tapi justru di zaman yang kemudian. Riedel kan menulis juga dalam bahasa Tombulu kisah Lumimut Thor, lalu Wauruntu dalam bahasa Tontembuan. Kemudian ada cerita yang banyak versinya yang dirangkum oleh Schwartz dari banyak orang yang menceritakan kepada dia. Tidak menyebut itu, tidak menyebut incest. Tapi kemudian dalam wacana mungkin boleh kita katakan dalam wacana modern Minahasa, entah dari mana itu yang mungkin kita perlu lagi cari tahu dan perlu telusuri, muncul istilah itu, incest, untuk menyebutkan ini. Untuk menyebut tadi itu, bahwa Lumimut adalah ibu dari Toar, dan kemudian ada suatu proses yang oleh orang-orang pihak ini tidak menafsir lebih jauh ke dalam, kemudian mengatakan, karena ada episode yang mengatakan dua orang ini yang kawin, dan itulah incest. Itu bahasa modern. Nah, Bung Freddy, seperti apa kita kemudian mau menanggapi cara pandang ini? Cara pandang orang yang kemudian membatasi cerita yang punya makna sangat luas ini hanya ke soal itu. Sebenarnya kalau kita dan pribadi, pertama mungkin ini kenyataan tentang kasus sebenarnya bisa menjadi sebuah titik tolak baru sebenarnya bagi orang Penasihat ini untuk kembali kepada kesadaran sebagai manusia yang menghargai kemanusiaan. Maksudnya begini. Jadi salah satu titik tonggak pemahaman filosofis orang Minahasa terhadap kemanusiaannya adalah dia mengakui bahwa dia itu berpikir,
Dan sebagaimana dia mengakui dia berpikir, dia mengakui orang lain juga punya pikiran. Nah, ini nyatanya dalam konteks ada banyak versi, ada banyak ragam. Dan ini sebenarnya kas pendidikan di zaman, katakanlah kas di zaman pendidikan masa lalu sebenarnya. Pependangan. Makanya menggunakan, jadi di pendidikan, di dalam tradisi pendidikan, ya kita sebut saja klasik, bukan cuma di Minahasa. Itu kan sebenarnya yang didorong adalah manusia itu membuat tafsir masing-masing kan. Ada kecenderungan seperti nanti kemudian ketika pendidikan disadari sebagai sebuah elemen kekuasaan, karena pengetahuan adalah kekuasaan, maka kemudian itu mulai mengerucut kan. Kalau dulu kan pengetahuan diwariskan kuncinya, tetapi bagaimana kunci itu digunakan adalah imajinasi masing-masing kan. Kebebasan berpikir. Di dalam soal yang tadi, jadi dalam soal yang tadi, sebenarnya kalau kita mawas membaca, sebenarnya macam mawas maksudnya kita membaca dengan waspada, problem politisasi wacana ini tidak harus jadi sesuatu yang besar sebenarnya. Kalau kita memiliki versi yang lain, seperti mau bantah itu kan gampang sebenarnya. Kalau dibilang bahwa itu incest, kenapa ada versi yang mengatakan bahwa si Lumimut itu adalah Toar? Itu satu hal. Itu masih di dalam cerita Tontemuan Seteksten. Ada juga, jadi orang yang disebut Lumimut sama dengan Toar. Baru ada yang versi bahwa si Lumimut ini laki-laki. Itu versi di Tontemuan juga muncul. Jadi ini dua versi ini kan semua membantah tuh satu mitos yang tadi membiologiskan.